Hari Jumat, hari ini saya mulai pagi tadi ya biasa, mandi, bersih-bersih, ibadah, ngantar anakku sekolah, ngonten, jualan di TikTok, ngolak-ngolik YouTube, dan ini barusan juga ngonten-ngonten lagi untuk ngelapak di TikTok teman-teman. Jadi hari-hariku sekarang kebanyakan tuh ngurusin ngolak-ngolik TikTok, mencoba untuk menggempur, mencari solusi, menjemput rezeki dengan TikTok. Lalu perjuangannya ya harus berproses lagi. Karena bagi saya TikTok ini hal baru, walaupun ya tahun kemarin lah saya mulai itu di entah 6 bulan 7 bulan yang lalu. Saya mulai kenal gimana tentang TikTok affiliate gitu ya. Tentunya dengan modal yang apa adanya, nggak ngerti knowledge-nya, nggak ngerti ilmunya gitu ya. Tapi ya wes, yang tak lakukan jalan aja terus. Sepengetahuan yang tak pegang gini aja teman-teman. Aku nggak ngerti ilmunya siapa, bahwa repetition is the mother of bisa lah gitu. Repetition the mother of success, entah itu di bidang apapun. Itu aja. Cuman mungkin strateginya aja yang berbeda-beda. Repetition cuman ngulang, ada yang lama, ada yang kalau ada yang mau percepatan gimana kayak gitu. Contohnya kalau mau jualan pun juga ada cara yang organik, ada yang cara berbayar gitu. Repetition tapi ditambahkan misalkan dengan iklan, repetition ditambahkan dengan endorse, repetition dengan apa ya, cara yang lebih unik lagi kayak gitu. Nah, aku dulu tuh pernah bermimpi gini teman-teman, cita-cita bahwa saya pengen dari mana saja saya bisa berkarya, saya bisa menjemput rezeki. Itu yang saya terus masih gimana ya, beberapa memang sudah saya jalan teman-teman. Saya dulu waktu masih kerja di kantoran tuh memang dream saya itu. Pas di kantor saya banyak ngerasain bahwa banyak aturan-aturan kaku yang terjadi di dunia perkantoran gitu. Contohnya salah satu hal yang sangat saya agak kurang ini nih, tentang jam kerja yang harus kaku. Kalau saya dulu pernah bekerja di dunia per-IT-an gitu ya, bahwa saya melihat ya, IT itu tidak semuanya harus kaku. Maksudnya harus jam segini di kantor, jam segini pulang, jam segini istirahat ya. Contohnya saya menghandle server gitu ya, memegang data center gitu. Memang harus ada yang incas, tapi yang lebih urgent adalah kita bisa mantau, dan mantaunya kerja dari mana saja. Dan itu terjadi pada saat teman-teman mungkin pada saat COVID itu ya. Bayangan dulu saya emang dulu sering ngakalin kerjaan saya. Bahkan saya atasan saya pun juga tahu kalau saya tuh kerja jarak jauh gitu. Saat server aman ya saya damai, saya geletak-geletak aja di rumah, geletakan. Terus saya nongol ke kantor 3 jam, saya kabur lagi ke rumah. Tapi tetap wherever saya juga mantau gitu. Wah, aman kayak gitu. Bisa running well, intinya kan kayak gitu. Problem running well. Tetapi resikonya waktu itu yang pernah saya hadapi, anak saya lahir pun saya harus begadang di ruang server, nggak peduli anak saya lahir ya saya tinggal. Saya nggak tungguin di rumah sakit, lahir saya tinggal. Itu yang terjadi. Nah, semenjak itu terus apa ya, otak saya berpikir gimana ya, saya tuh entah kenapa saya tuh jadi jiwa-jiwa orang yang pendobrak lah, yang mau berontak dengan kondisi itu. Saya dulu melihat HRD ya, HRD ini mungkin kan salah satu tempat yang dimana mendidik karyawan, mendisiplinkan karyawan, pokoknya berhubungan dengan company. Tapi banyak hal yang saya coba, ini kok udah katrok banget lah bagi saya kayak gitu. Ya selalu dengan absen yang harus ini, tapi kerjaannya malah kurang apa ya, maksud saya kurang oke. Quality kerjanya nggak bisa, tapi malah yang lebih disiplinkan di situ gitu. Padahal di luaran sana, kalau yang saya coba entah yang bergejolak di kepala saya, bahwasanya kerja tuh sudah bebas saja gitu. Bukan bebas itu nggak ada aturan, bukan. Masuk ke ide-ide kreatif tuh kan akan keluar pada saat bukan tekanan, tapi gimana orang termotivasi, tersemangati, happy, terus tertantang gitu. Tapi bukan karena paksaan. Ya mungkin ya aturan itu bisa terjadi, tapi bukankah bisa ada beberapa hal yang bisa gitu, bukan kekakuan. Bahkan saat saya berkesempatan dulu jadi pengajar juga, pernah jadi ya menjadi pengajar di kampus, pengajar di sekolah gitu ya. Cara saya pun juga berbeda pada saat saya menerangkan komputer gitu. Saya dulu ngajarin komputer anak-anak Papua, anak Kupang, anak
Timur gitu. Saya suruh ngajar berapa kali seminggu, dan saya juga nggak ada hitungan yang dibayar. Saya ingat saya itu cuma gaji aja gitu. Saya suruh bantu, saya happy saja. Saya teringat mereka itu sangat-sangat ceria. Dengan gaya saya datang bawa laptop, saya setel video waktu itu anak film apa ya, anak-anak yang lagi happy, lagi booming itu. Belajarnya mudah banget. Saya setelin video, terus saya ceritakan, saya sinkronisasikan dengan dunia yang akan saya ajarkan. Saya cuma dapat ajarkan ini tentang komputer. Pernah suatu saat saya kontakin langsung, Pak bisa nggak anak-anak saya bawa ke ruangan tempat saya kerja. Saya izin ke pokoknya nggak tahu urusan dengan sudah entah teacher, entah kepala sekolah waktu itu saya lupa. Saya minta dijadwalin, anak-anak saya bawa ke ruangan saya bekerja, saya perkenalkan satu persatu komponen daripada komputer. Mereka fun, mereka happy. Saat ujian, mereka kan bisa virtualisasinya, visualisasinya itu terbayang apa sih kalau nyebutin komputer gitu ya. Itu komputer tuh bentuknya gini. Kalau mereka ngomongin kabel, saya nerangin komputer terdiri dari apa? Jadi hard disk, ini kabel data, kabel hard disknya gitu kan. Ini RAM, memorinya, dalamnya apa cara masangnya, casingnya mana, mouse-nya mana, keyboardnya mana. Mereka langsung melihat dengan mata kepala dan bisa merasakan, menyentuh gitu. Terus saya ajak ke ruangan, oh ini ruang data center, ruang server tuh seperti ini. Saya jelaskan, saya kasih tahu. Jadi mereka bukan cuma membayangkan tapi melihat langsung. Anak SD saya ajak langsung ke ruang data center. Coba bayangkan teman-teman, pada saat itu apa yang terjadi. Saya terus di kelas saya kasih ujian ya yang menceritakan komputer yang mana, harus yang mana, gimana bentuknya, suruh ngejelasin, dan rata-rata nilainya mereka 100 karena memang mereka bisa merasakan, bisa memahami, dan anak-anak fun. Ini yang saya coba pengen terapkan. Mestinya kalau yang saya bayangkan, andaikan saya punya sekolah akan bikin seperti itu. Nah yang saya rasakan dulu waktu sekolah itu bosan. Saya dulu waktu tinggal di kampung di Jawa dengan orang tua saya gitu ya teman. Saya itu termasuk orang yang nilai sekolah saya itu bagus. Rata-rata saya juara kelas. Tetapi jujur itu semua modalnya cuma hafalan teman-teman. Hafalan. Sekolah itu hafalan. Makanya saya pintar secara nilai, tetapi secara hubungan personal dengan orang, secara komunikasi, secara visualisasi, secara itu saya tuh nggak bisa ngebayangin, nggak bisa merasakan, nggak bisa menjiwai, nggak mengerti secara benar-benar. Oh iya ini loh gitu. Akhirnya itu terbawa sampai saya besar, sampai dunia kerja saya pun akhirnya jadi yang basicnya orang introvert gitu. Itu pun akan stuck di dunia kerja waktu itu. Saya cukup lumayan terjebak lama. Saya ya bertumbuh tapi tidak terjadi percepatan. Karena saya networknya kurang, cara berkomunikasinya kurang, cara ngobrolnya susah gitu ke orang gitu. Saya pingin tapi nggak punya nyali, nggak bisa memulai. Padahal kalau udah ngobrol udah nggak bisa. Ya selalu keren gitu. Bahkan saya sangat happy pada saat bisa memberikan apa yang di kepala saya, menyampaikan, memotivasi, menyemangati. Saya senang banget. Apalagi dengan dunia entrepreneur, juara usaha, gimana memperuntukkan usaha segala macam gitu ya. Itu saya sangat happy banget teman-teman. Makanya pelajaran itu saya arahkan ke anakku. Sekarang anak-anak saya nggak begitu saya tekan, kamu nilai bagus, tidak. Tapi justru pemahamannya, gimana dia harus berani encourage dengan lingkungannya. Bahkan saya coba kenalkan ke anak saya, walaupun memang ini metode juga nggak 100% betul gitu. Tetapi saya belajar dari diri saya ajarkan, kamu harus bisa menghadapi problem-problem kehidupan. Dan kamu jangan berlari. Kalau misalkan ada yang anak rese, anak yang nggak nyenengin, anak yang kadang-kadang kan kita bergumam, ngeselin dia. No, tidak bisa selalu begitu. Kita ngelak, kita ngindar. Itu yang saya lakukan dulu. Ketemu orang nggak beres, ketemu orang nggak suka, kita ngindar. Nggak selalu begitu. Sometimes ya kita harus menghadapi. Betul nggak teman-teman? Problem hidup ini kita nggak bisa lari dari kenyataan. Ya kita hadapi aja. Cuman caranya gimana? Tetap menghadapi dengan cara ya dengan riang, gembira, fun gitu. Kita benci tapi harus riang, gembira. Tidak mudah. Ada yang nggak nyenengin, terus kita terus menghindar. Sampai mana hidup kita harus begitu? Kadang kita harus dihadapi dengan riang, gembira kan. Ya perlu kita kadang sekali menghindar, tapi perlu juga kita harus hadapi. Dan itulah kehidupan real nyata teman-teman. Nah begitupun kondisi kayak saya sekarang belajar gimana sih TikTokan kayak gitu. Ya saya hadapin aja.
I don't care dengan omongan yang orang yang negatif, orang kira, saya udah berarti sini lepas, asal itu positif saya gaskan, saya coba. Yang justru yang memberatkan itu sekarang apa yang perlu saya lawan? Kemalasan teman-teman. Di usia-usia saya seperti ini gitu, malesnya itu yang keluar gitu. Timing ada, waktu ada, kesempatan ada, tapi seiring berjalannya kemampuan fisik yang udah mulai nggak seperti masih zaman-zaman di usia 20-an gitu, yang kapanpun masih fit gitu ya. Sekarang harus benar-benar meluangkan waktu untuk menjaga supaya badannya tetap fit gitu. Harus menjaga makan berlebih ya gemuk. Kalau udah gemuk apa yang terjadi? Males, ngantukan, geletakan, ya jauh lah rezeki jatuhnya ya gak? Tuh teman-teman, ya ini ngocehan pagi teman-teman, ngalor ngidul, ngisi kontenku YouTubeku di sini daripada nggak pernah ada isinya nih. Sekarang saya banyakkan kalau teman-teman mau mantau saya di YouTube, siapa tahu mau ngobrol-ngobrol juga atau bercerita tentang, saya sebanyak sekarang lagi ngebahas TikTok di akunku satu lagi di Wondes Empire. Saya namakan Wondes Empire. Bukan, sorry bukan Wondes Empire, aduh lupa, karena ada beberapa akun. Wondes Academy. Jadi saya pengen ya bonus lah someday, siapa tahu saya juga bisa bikin akademi, entah itu akademi apa, tapi tentunya tidak jauh-jauh dari dunia entrepreneurship, usaha, belajar bisnis, belajar usaha. Dan sekarang di kontenku di sana lebih saya fokuskan ke saat ini TikTok. Saya nggak tahu lagi nanti kalau misalkan bertumbuh. Nah, TikToknya pun juga saya fokuskan ke TikTok affiliate. Nah, teman-teman, ya kalau saya tadi tentang cerita TikTok affiliate, dari sana saya bercerita panjang lebar, hampir setiap hari upload. Saya usahakan tentang bagaimana daily saya di dunia per-TikTokan affiliate, atau bahasanya ya maklar di TikTok gitu lah. Affiliate itu maklar bahasa kitanya gitu. Ternyata itu ada peluang baru usaha di situ teman-teman. Tapi saya pun belum bisa membuktikan sukses di situ. Berhasil menjual, yes. Setiap hari ada penjual, yes. Saya bisa menghasilkan uang setiap hari dari situ. Cuman target saya masih belum tercapai. Sehari-hari saya sudah bisa mendapatkan uang dari TikTok affiliate, yes. Saya sudah mendapatkan setiap hari mendapatkan duit dari TikTok affiliate. Tetapi kalau target, saya masih proses terus. Karena memang target kan bisa bertumbuh terus ya. Kita target tadinya 10.000 sehari, 20.000 terus ya tumbuh. Nah, gitu teman-teman cerita ngawurku pagi ini. Kalau ada baiknya silakan diambil. Terima kasih banyak teman-temanku Supriyanto Cah PCT yang sudah berkenan like, komen, subscribe, dan mungkin juga boleh sarannya juga. Ini konten-konten apa yang bisa saya sampaikan, dan saya jaga konsistensi memang berat teman-teman. Apapun itu sebenarnya niatan saya ini adalah berlatih gitu ya. Ini udah panjang, nanti kelamaan. Lanjut next video. See you. Doa terbaik buat teman-temanku semua, dan terima kasih sudah subscribe ya. Berkah selalu, sehat walafiat. Amin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.